wabarakatuh. Kami, mahasiswi Tadris Fisika dari Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah, Tulungagung. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mekanika dengan dosen pengampu Dr. Desyana Olenika Margareta MSI. Dalam proses proyek ini, kelompok kami bekerja sama dengan bersungguh-sungguh. Baiklah, langsung saja. Ini dia video presentasi proyek dari kelompok kami. Oke, di sini saya Syarwanti Laila Nuraini akan memandu video presentasi proyek kali ini. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, dengan saya sendiri, yaitu Syarwanti Laila Nuraini dengan NIM 1262112111034. Kemudian Rima Kumalasari dengan NIM 12621111029. Dan yang terakhir, Iken Dwi Septiani dengan NIM 12621111025. Baiklah, kelompok kami akan mempresentasikan proyek yang berjudul Jembatan Hidrolik dengan Peringatan sebagai media pembelajaran fisika tentang hukum Pascal. Langsung saja kita masuk pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Kami membuat proyek ini karena terinspirasi dari beberapa kasus yang ada di Indonesia, yaitu terdapat kejadian kapal yang menabrak jembatan, sehingga merugikan banyak pihak mulai dari pemerintah dan masyarakat. Oleh karena ini, kami ingin membuat jembatan yang bisa bergerak naik dengan suara peringatan. Maka dari itu, kami membuat jembatan hidrolik dengan peringatan sebagai alat media pembelajaran yang berkaitan dengan materi fisika, yaitu hukum Pascal. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya sebagai media pembelajaran fisika tentang materi fluida dalam sistem hidrolik dengan jembatan dengan memanfaatkan barang bekas atau barang tidak terpakai. Yang ketiga yaitu teori dasar. Hidrolik adalah sistem penerusan daya dengan menggunakan fluida cair. Prinsip dasar dari sistem hidrolik adalah memanfaatkan dari sifat bahwa zat cair tidak mempunyai bentuk yang tetap, namun menyesuaikan dengan yang ditempatinya. Sedangkan jembatan adalah suatu bangunan yang memungkinkan suatu jalan menyilang sungai atau saluran air, lembah, atau jalan lain yang tinggi permukaannya tidak sama. Hukum Pascal ditemukan oleh seorang Blaise Pascal, seorang ilmuwan dari Perancis yang terkenal sepanjang masa. Berkat penemuannya dalam bidang fisika mekanika fluida yang berhubungan dengan gaya yang dikenal dengan gaya hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal adalah sebagai berikut. Tekanan yang diberikan pada suatu zat cair di dalam suatu wadah akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Hukum Pascal dapat dirumuskan sebagai berikut. Gaya yang diberikan menghasilkan sebuah tekanan yang diberikan oleh persamaan P sama dengan F per K. Gaya di dasar adalah F sama dengan P kali A, dan di sini dapat diturunkan F sama dengan F kali A per A. Persamaan ini menunjukkan bahwa fluida dalam wadah tertutup dapat digunakan untuk memperbesar gaya. Sistem hidrolik bekerja berdasarkan prinsip Pascal, yaitu jika suatu zat cair dikenakan tekanan, tekanan itu akan merambat ke segala arah dengan tidak bertambah atau berkurang kekuatannya. Prinsip dalam rangkaian hidrolik adalah menggunakan fluida kerja berupa zat cair yang dipindahkan dengan pompa hidrolik untuk menjalankan suatu sistem tertentu. Seperti pada gambar, pada sistem hidrolik akan memiliki gaya yang besar jika luas penampang pada pompa yakni A1 lebih kecil. Hasil gaya yang dihasilkan bisa sangat besar dan dapat mengangkat badan jembatan naik ke atas. Dengan naiknya jembatan, maka kapal pun dapat melewatinya. Begitupun prinsip menutup atau turunnya jembatan. Jika jembatan naik, sistem mendorong atau memompa, maka saat menutup jembatan, maka sistem tidak lagi mendorong cairan tersebut.
Namun, sistem menarik semula sebagai cairan yang awalnya mendorong jembatan naik menjadi turun dikarenakan cairan fluida tersebut kembali seperti semula. Yang keempat yaitu alat dan bahan. Yang pertama air secukupnya, yang kedua double tip dan solasi, yang ketiga kardus, yang keempat 2 buah suntikan, yang kelima lem bakar dan lem kertas, yang keenam buzzer, baterai dan saklar, dan yang ketujuh gunting dan lilin. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu gulung koran dengan panjang 5 cm dan 15 cm. Yang kedua susun 8 gulung koran yang berukuran 15 cm seperti gambar di atas. Yang ketiga susun gulungan koran yang berukuran 5 cm di tepi atas gulungan koran yang sudah disusun. Yang keempat, setelah itu susun gulungan koran yang berukuran 15 cm di atas gulungan koran yang berukuran 5 cm. Yang kelima, ulangi langkah 1-4 untuk membuat jembatan sebelahnya lagi. Yang keenam, siapkan satu kotak persegi panjang dan belah menjadi 2. Kemudian tempel kardus di sisi kotak yang membentuk sudut 90 derajat dengan bantuan penyangga gulungan koran. Lakukan hal yang sama untuk kotak kedua. Yang ketujuh, siapkan 4 buah suntik, kemudian hubungkan 2 buah suntik dengan selang. Lalu rekatkan sambungan dengan menggunakan lem tembak. Yang kedelapan, isi suntikan dengan air dan pastikan tidak ada yang bocor. Yang kesembilan, rakit kabel buzzer hitam dengan kabel hitam baterai, lalu kabel merah buzzer dengan kabel merah saklar, lalu pasang baterai di tempat baterai. Yang ke-10, susun rakitan buzzer, baterai, dan saklar tadi ke dalam kotak jembatan. Yang ke-11, susun beberapa bagian jembatan tadi menjadi gambar di atas untuk melakukan percobaan hukum Pascal. Selanjutnya yaitu cara kerjanya. Jembatan hidrolik ini hanya akan bekerja secara bersamaan jika terdapat tekanan yang diberikan pada suntik A. Jadi, cara kerja jembatan ini yaitu dengan mendorong atau memberikan gaya atau tekanan pada kedua suntikan A secara bersama-sama sehingga jembatan tersebut bisa terangkat secara bersama-sama. Pada saat suntik A diberikan gaya secara bersamaan, maka tekanan akan menuju pada suntik B. Saat katup suntikan A ditekan menyebabkan air menekan katup suntikan B, sehingga katup suntikan B naik. Hal ini disebabkan karena tekanan pada air akan diteruskan ke semua arah jika berada dalam ruangan tertutup. Sesuai dengan bunyi hukum Pascal yaitu, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Berdasarkan hukum Pascal, diperoleh prinsip bahwa dengan memberikan gaya yang kecil akan dihasilkan gaya yang lebih besar. Prinsip inilah yang dimanfaatkan pada peralatan teknik yang banyak dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yaitu dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, dan rem hidrolik. Salah satunya adalah jembatan hidrolik dengan peringatan ini. Maka, dengan ini, tekanan pada suntikan A berperan sebagai hukum Pascal yang menciptakan gaya F untuk terjadinya gerak rotasi yang berperan sebagai hukum torsi pada katup suntikan B dengan jembatan sehingga jembatan dapat terangkat saat suntikan A diberi dorongan. Manfaat dari proyek ini yaitu yang pertama, mempermudah siswa dalam menerima materi, kemudian memanfaatkan barang bekas yang tidak terpakai, lalu meningkatkan rasa sosial siswa terhadap lingkungan, meningkatkan kreativitas siswa, dan meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan minat belajar siswa terhadap hukum Pascal. Kelebihan proyek ini yaitu alat dan bahan mudah dicari, anggaran dana yang dikeluarkan tidak mahal karena memakai barang bekas atau bahan daur ulang, lalu cara pembuatannya mudah dan dapat dijadikan bahan ajar siswa untuk membuat sendiri. Nah, itu dia presentasi dari kami. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kami khususnya dan juga teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.